Gue jalan sama temen gue, si E tadi, sekitar 30 menit ke depan jalannya naik turun, itu bener-bener pure kita kembali lagi ke titik yang sama. Gue ngeliat banget tuh pohon yang tadi gue dudukin persis banget. Gue di tengah-tengah hutan, terus gue nyalain api unggun, dan gue nggak tahu ngapain di situ. Dan kayak kerangkeng aja di hutan itu, bingung mau ngapain. Ya udah gue liatin api unggun, diem aja kayak gitu. Ya udah kita terusin jalan, headlamp aman nih, udah ada kan, ketemu rombongan gue yang kedua. Jalan aman, itu gue udah capek banget, semua tenaga udah gue keluarin. Sekitar jam 8 apa setengah 8 ya, gue lupa jam-jam sekian. Itu udah kelihatan gapura, udah kelihatan rumahan. Itu nggak tahu kenapa mata gue tuh kayak capek gitu dan gue jatuh tuh pingsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan besok pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada momen kali ini gue masih menghadirkan narasumber, dan narasumber gue kali ini adalah pendaki asal kota Tangsel nih, lebih tepatnya di daerah Pondok Cabe. Oke, langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Bang Maulana. Malam. Apa kabar nih Bang Maulana? Yusuf, alhamdulillah baik. Nggak pakai Yusuf? Nggak pakai Malik Ibrahim juga. Maulana aja berarti ya? Iya, bisa digituin Bang, kayak sunan-sunan gitu. Maulana, iya benar Malik Ibrahim. Oke nih Bang, dari Pondok Cabe ya. Iya. Datang ke Bintaro. Cuma mau menceritakan sebuah pengalaman pendakian ini di Gunung Semeru ya Bang ya. Itu pada tahun 2019 Bang. 19. Oke, pasti banyak banget nih gangguan-gangguan teror yang dialami sama Abang dan rombongannya nih pada saat itu ya. Namun sebelum kita membahas lebih jauh nih Bang tentang sisi horornya Gunung Semeru, menurut Bang Maulana ini dari segi keindahannya Gunung Semeru itu kayak gimana sih Bang? Kok dibilang indah ya? Indah luar biasa banget. Dan kita ngalamin yang namanya perjalanan kanan kiri itu ngerasain yang namanya jalan di surga Bang. Wih, keren gak itu di surga. Soalnya kanan kiri pepohonan, ya kan? Banyak burung-burung, banyak banget hewan-hewan di hutan yang bisa dibilang yang kita nggak lihat di kota. Oke, gitu. ikonik dari Gunung Semeru ini namanya ini ya, Ranu Kumbolo ya, apalagi dia. Betul, rakumnya indah banget danaunya. Terus airnya Bang, jernih, dingin, adem, wah udah kayak mandi air jam-jam. Tapi nggak boleh dimandiin ya? Betul, nggak boleh. Cuman dipakai buat masak, minum. Nggak boleh kita mandi di situ. Dan kita nggak bisa pungkiri lagi nih, bahwa saja suatu keindahan itu pasti tersimpan ribuan mistis ya Bang ya, ataupun horor lah ya. Dan kebetulan Abang Maulana merasakan kejanggalan yang nggak enak ini pada saat itu ya. Betul. Nah, namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Jangan lupa juga nih di follow juga Instagram besok pagi, karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran pendakian, sewa rental outdoor, atau mungkin teman-teman yang pengen menjadi narasumber kayak Bang Maulana pada malam kali ini bisa langsungnya di DM ada di sini nih. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Pendakian ini sebenarnya udah direncanain lama sih, dari tahun 2018. Jadi punya temen ya, satu circle dari beberapa komunitas kita sering nanjak bareng, dan
kita ngerencanain 2019 di bulan September itu buat naik Semeru ini gitu. Oke. Berarti ini hampir setahun ya planningnya Bang ya? Planningnya hampir setahun gitu. Ada 10 orang, jadi kita terdiri dari 3 cewek, 7 orangnya tuh cowok gitu. Nah dari awal kita udah rencanain nggak ada permasalahan sih, lancar-lancar aja kayak persiapan, akomodasi semua udah clear aman. Jadi kita berangkat, jadi kita udah spare waktu 5 hari ya buat dari perjalanan sampai nanti kita tuh naik dan turun. Naik gunung tuh udah aman lah, udah clear spare waktunya. Berangkat dari Jakarta Pasar Senen sekitar malaman ya, nyampe pagi itu di stasiun Malang kita udah nunggu jemputan. Jadi kita kerjasama sama orang yang di daerah sana. Pihak travel ya? Pihak dari situ. Itu berarti dijemput dari stasiun sekalian langsung ke jeepnya juga kali Bang? Betul, jadi kita kerjasamanya sama pihak jeepnya. Jadi pihak jeepnya jemput kita naik angkot dari stasiun sampai ke tempat jeep. Nah di tempat jeep kita mempersiapkan semua, kayak ada barang-barang yang kurang atau apa, jadi kita selesain tuh di situ, kita clearin di situ. Setelah sampai di tempat jeep, persiapan nih ke pasar tumpang biasa. Kalau ada yang mau kita beli-beli pastinya buat perbekalan di atas, bener. Dari pasar tumpang sekitaran siang sih. Siang habis juhuran lah, jam 1 kurang lah. Makan dulu, nyiapin semua segala macem, sampai ada yang lupa buat surat keterangan sehat. Sempet nyesain di situ tuh gitu. Dibantu sama pihak tadi jeepnya. Terus perjalanan kita hampir kalau nggak salah karena macet bisa sampai 3 jam lebih lah. Pokoknya kita itu sampai di sana sore. Di Ranupane ya? Ya di Ranupaninya, sampai di Ranupani nyiapin semua, terus ada briefing juga dari pihak base campnya. Clear itu 5:30 kita udah bisa berangkat, 5:30 sore ya. Tapi kalau di sana itu udah maghrib kayaknya. Kalau di daerah itu masuknya Jawa Timur, berarti udah maghrib sih. Nah ini kita ada sedikit cekcok nih, mau berangkat atau enggak nih, apa semalam lagi di Ranupani, pagi baru berangkat. Karena gue selama naik gunung itu Bang nggak pernah yang namanya mikirin mistis sebenarnya, maksudnya nggak takut mau berangkat jam berapapun, gas-gas aja gitu. Jadi awal mula mungkin ya dari kesalahan pribadi atau mungkin dari temen-temen nih yang naik gunung yang ngerasa mungkin dia nggak takut atau nggak percaya mistis apa, jangan nyepelein lah. Buat koordinasi kerjasama sama temennya buat kapan nih kita naik berangkat gitu. Nah waktu itu gue maksain dan paling egois mungkin ya gitu, orang yang paling bersuara buat ayo berangkat aja maghrib gitu. Kita spare waktu juga karena pasti ada yang kerja juga kan, dan ada yang ngambil cutinya cuma berapa hari, jadi kita kan semua waktu itu kerja ya, maksudnya karyawan. Ada yang karyawan, ada yang kuliah juga, dan ya pasti inilah mikirin yang karyawannya juga lah gitu. Jadi gue yang paling ego di situ, gue yang paling ayo jalan gitu. Jadi maghrib kita jalan. Selama perjalanan dari mulai pos tiket tuh yang di Gapura, kita udah foto itu udah nggak enak aja tuh Bang pas foto. Maksudnya nggak enak dalam artian keadaan teman-teman gue kayak ngerasa nggak enak badan gitu. Ada yang udah ngeluh-ngeluh nih, belum jalannya udah ngeluh gitu kan. Nah ini nih yang gue rasain nggak enak gitu. Tapi gue biasa aja, maksudnya nggak pernah dipikirin banget. Jalan sepanjang jalan dari pos Gapura tadi, gerbang tadi sampai ke pos 1 itu nggak ada kendala. Dan mungkin gue rombongan terakhir mungkin yang berangkat kali ya. Jadi emang nggak ada rombongan lagi, dan sepanjang pos juga kita nggak ketemu. Dan biasanya di pos itu tuh ada warung ya Bang, warungnya ditutup karena ada malam. Jadi ya udah kita cuma buat minum aja di tiap pos. Dari pos gerbang ke pos 1 aman-aman aja, dari pos 2 ke pos 3 juga fine-fine aja, dan dari pos 3 ke pos 4
Itu tuh pos 4-nya kan kayak di pinggir bukit tuh. Nah itu juga hal yang aneh kayak muncul kepikiran gue lagi kayak jalannya banyak cabangnya waktu itu karena pas mau dari pos 4 ke Rakum itu jalan itu udah pure nggak kelihatan. Dan yang jadi permasalahan juga yang pasti ada kalau naik gunung tuh ada hal yang kita nggak pikirkan. Contoh kayak headlamp. Oke. Headlamp itu kan masih persiapan baterai ya. Jadi jangan pernah nyiapin baterai itu cuman 1-2 cadangan aja. Apalagi kalau kita rombongannya banyak nih, Benar-benar. headlamp kan kepake semua. Nah itu ada pengaruhnya nanti pas gua turun nanti gitu. Itu karena kita hemat baterai, jadi cuman beberapa doang nih yang nyalain. Sisanya make doang. Nah itu jalannya banyak yang bercabang dan banyak teman-teman juga yang kan kalau pakai headlamp kelihatan sih bang ya, maksudnya dia ngangguk-ngangguk gini pencahayaannya kelihatan karena di waktu itu kayak padang gitu dan kelihatan maupun dia jalannya berbeda kelihatan karena emang kita nyaris nggak kelihatan tuh setelah di ujung jalan setapaknya itu udah nggak ada nemu jalan lagi karena jalur ke sana itu udah kayak blank gitu. Jadi kita harus ngambil sisi pinggiran danau. Jadi kan kalau di Rakum itu kita ngecampnya itu di ujung sisi sebelah sananya ya. Nah itu karena kita nggak tahu jalannya lagi, jadi kita ngikutin sisi danaunya itu, nelusurin tuh. Nah, pas nyusurin itu banyak teman-teman yang misah nih bang, misah tapi ketemu di satu titik yang sama tuh. Waktu itu setelah mau ke Rakumnya banyak teman-teman yang udah nyampe duluan karena gue orang terakhir nih belakang sama temen gue satu. Kita nyampe tapi kita tuh ngerasa di belakang tuh masih ada orang gitu, masih ada headlamp. Itu yang mulai kejanggalannya karena gue orang yang nggak percaya kayak gitu-gituan tuh. Semenjak kayak gitu gue kayak makin parnoan aja sih, mulai parnoan sih gitu, kayak perasaan tadi di belakang ada gitu. Terus gue juga nanya temen gue yang bareng itu kayak tadi ada temen kita gitu. Kalau mungkin ada pun juga kan di pinggiran danau itu kan pasti ada ranting-ranting pohon tuh bang, kalau kita jalan pasti ada bunyinya lah. Apalagi keinjek gitu ya. sepatu carrier ditekan tuh pasti soalnya di bawah kan berat kan, pasti kedengeran lah. Nah itu hal-hal yang mulai aneh nih. Cuman seperti biasa lagi gitu. Di Rakum kita nginep semalam dan siangnya sekitar jam 8, jam 9 kita masak persiapan. Agak molor nih, jam 12-an kita baru berangkat. Udah selesai beres nih di Rakum. Lewatin Tanjakan Cinta, Roro-Rombo, terus sampai di Cemoro Kandang, Jambangan, sampai di Kalimati itu pure nggak ada, fine-fine aja kita jalan seperti biasa. Perjalanan aman, nyantai sampai jam 4. Jadi misah nih 2 rombongan bang, berlima. 5 orang rombongan gue yang di depan nyampe duluan buka tenda segala macem, dan emang kelihatan sih di Kalimati, sampai di Kalimati tuh nggak begitu banyak rombongan yang karena emang weekday ya kita naiknya, jadi bisa kehitung lah beberapa rombongan gitu. Sampai sore jam 4 terus rombongan yang kedua sampai setengah 5. Gue sama teman-teman yang rombongan pertama tadi kan udah clear ya, bikin tenda segala macem, terus yang rombongan 2 datang bersih-bersih segala macem. Ada 2 temen gue nih setengah 5 ini buat ngambil air. Dia bawa 6 botol karena kita persiapan buat masak nih malam sama berangkat nanti summit jam 1 malam. Gue tanya, lu berdua nggak apa-apa nih gitu, sebutin nama nggak apa-apa nih bang? Nggak apa-apa. Ya, gue sebut aja temen gue si S sama si A ini bawa botol 6 nih, 3 kan gitu. Terus bawa botol 1,5 liter, ya menurut gue nggak berat-berat banget lah gitu. Cuma keadaannya pas sampai jam 5, setengah 6 ini udah 1 jam nih nggak balik-balik. Kalau di sana ya tadi setengah 6 itu udah kayak maghrib gitu bang. Gue ngobrol sama temen gue yang lain, ini
susulin aja apa gimana nih gitu, karena waktunya udah lama banget nih, udah maghrib juga, dan mereka nggak bawa headlamp. Karena mereka nggak expect buat selama ini mungkin. Gue udah apa ya, curiga aja apakah mereka nyasar apa gimana, karena parno gue di awal tadi. Jadi awal-awal udah parno, jadi mikir parno terus nih gitu. Benar-benar. Akhirnya gue ngajak temen-temen gue, ayo ada yang mau nganter nggak, nemenin gue nih nyusulin mereka berdua gitu. Dari cowok yang tersisa, mereka kayak udah capek, jadi kayak ogah-ogahan, siapa sih bang yang mau nyusulin maghrib-maghrib. Bukan Nah, masalah nyusulin, sama juga ngambil air kan kalau kayak gitu. Itu kan jauh banget tuh jaraknya. betul. Nah, satu temen gue yang cewek ini mau gitu. Aneh gitu maksudnya, kok mau nih si cewek ini, udah nggak apa-apa gue aja nemenin. Gue sekalian mau bersihin pembalut. Nah ini dia lagi dapat. Ini pembelajaran juga sih kalau cewek juga kalau lagi dapat ya. Maksudnya jangan dipaksain sih bang kalau lagi dapat kali ya gitu. Maksudnya pasti dia bakal ngerasain capek lebih. Iya. Ya kan. Itu Karena yang ditakutin. kondisinya juga. Cuman pada saat waktu itu dia mau nemenin gue buat nyusul karena satu mau buang pembalut tapi dia harus cuci dulu. Nah kan butuh air kan. Kayak dia mau ngikut. Oh, oke. Logis dong dia mau nemenin gue. Oke, gue jalan tuh. Jalannya emang cepet. Maksudnya nggak yang soalnya nggak sambil ngobrol emang. Jalan aja biasa. Dia juga sepanjang jalan dia ngikutin gue dari belakang gitu kan. Jalan beberapa menit. Jadi agak turun begitu itu kan kelihatan tuh lagi pada ngambil sumber air. Ternyata dia ngantri tuh bang, ngantri 6 orang. Tapi temen gue satu udah selesai ngambil 3 botol, temen gue satu lagi ngambil air nih. Gitu. Jadi kan kayak kuncuran gitu kan. Jadi diambil dari kuncuran gitu biar tinggal masukin ke botolnya. Nah terus temen gue bilang yang si cewek ini, lu minta deh 1 botolnya katanya. Ke si S tuh dia udah ngambil kan, dia ngeliat kan gue nunggu sini, kalau nggak gue ke yang di semak-semak itu rada turunan, gue bawa sarung sih, jadi ntar lu ambil aja airnya buat gue cuci nih pembalutnya. Jadi dia udah sedia lah, udah siap-siap nih, udah siap gitu, jadi gue tinggal ngambil air aja. Oh ya udah gitu kan, gue agak samperin mereka, gue ketemu si S tadi buat ngambil, gue minta 1 dong botol. Temen gue nanya buat apaan, itu buat temen cewek yang mau nyuci pembalut gitu kan. Sini lah, ini ada di belakang. Jadi si temen cewek gue itu udah ngikut nih sama temen gue ngambil air tadi. Jadi yang pertama itu? Iya, jadi kayak mereka ternyata udah jalan bertiga gitu. Jadi gue sepanjang jalan dari Kalimati tadi sampai ke tempat sumber mandi tadi, sumber airnya, gue jalan sama siapa gitu. Jadi itu ini sih hal yang kok bisa, tapi gue masih diem aja di situ karena gue nggak pengen nih kalau temen-temen gue yang lain tahu jadi ikutan takut atau gimana. Jadi gue mendem tuh bang. Tapi itu gue udah beneran merinding sih di situ. Maksudnya gue biasanya dengar cerita orang, tapi itu ngalamin sendiri gitu. Dan gue langsung diem di situ. Dan gue langsung lihat ke tempat yang tadi temen gue nunggu di agak naikan itu kan. Dan yang gak ada gitu. Jadi wah sumpah itu merinding dan apa ya, mulai parnonya berlebih. Tapi gue mendem itu biar teman-teman gue yang lain kekip lah ininya, pemikirannya positif masih gitu kan. Akhirnya gue kasih headlamp, udah kelar ngambil, jalan kita balik ke Kalimati. Setelah itu apa sih, nggak ada apa-apa sih, maksudnya fine aja, tapi gue masih parnoan bang. Jadi pas bangun mau kencingnya itu minta ditemenin. Pas mau berangkat summit, biasanya gue di belakang nih, gue nggak mau paling belakang gitu kan, di tengah-tengah, di depan. Dan sepanjang jalan mau summit itu lewatin turunan nanjak itu gue parno banget, lihat kanan kiri, lihat depan belakang. Karena gue ngerasa ini gue beneran gak sih, maksudnya ini teman-teman gue semua gak sih, walaupun ada rombongan lain ya, cuman tetap aja kayak ke distract sama kejadian tadi sore itu ya. Dan gue nggak tahu sih apakah di depan gue juga ini, siapa tahu orang gue kan rombongan gue kan, kita juga nggak tahu. Dan itu ngebikin gue parno banget sih itu. Setelah sampai
di puncak Mameru itu pagi jam 7 jam 8. Ya di satu sisi senang lah bang ya bisa nyampe puncak, cuman setelah gue turun tuh mulai takut lagi tuh, kan turun dari puncak kan Mameru. Nah pada saat puncak cerah nggak tuh bang? Cerah, dan mungkin karena udah agak siangan ya, jadi uap awan Jobrang panasnya Saloko itu udah iya keluar udah berarti ya? keluar, Nah, jadi mau cuma nggak mau arahnya kan arah ke belakang gitu ya? betul, jadi mau nggak mau kita mesti turun. Jadi 8:30 tuh udah turun tuh bareng-bareng. Itu udah nggak kepikiran tuh yang hal-hal yang kejadian sebelumnya, tapi setelah turun tuh gue udah mulai parno lagi tuh. Jadi kayak mulai lihat kanan kiri, padahal siang ya, masalah siang cerah, cuman kayak bawaannya kayak ada yang ngikutin apalah karena parnonya tadi kan. Clear sampai Kalimati, siap-siap, nyampe kan sebelum zuhur ya, jam 11-an udah nyampe Kalimati, siap-siap packing. Dan temen gue ingat kita punya spare waktu cuman semalam lagi nih buat perjalanan pulang. Dan ada yang bilang kalau KTP itu kalau di Ranupani boleh diambil sebelum maghrib, jadi jam 6 lah batasnya. Jadi gua dan temen gua nih yang temen gua si ini mutusin buat turun duluan buat ngincer si KTP-nya itu. Oke, biar tutup ya. Betul, biar kita malam bisa pulang duluan ke stasiun gitu. Dan di situ kita ngentengin carrier gitu, dan mau nggak mau cari cara nih gimana caranya bisa ngentengin carrier ya. Akhirnya di Kalimantan kan ada pos ya bang. Posnya itu ternyata ada beberapa ranger dan bersedia jadi porter. Nah jadi ada 3 tas kalau nggak salah yang dibawa porter. Jadi kebetulan kita berdua yang turun duluan nih agak enteng. Oke, berarti nyawa porter ledakan ya? Betul. Dan kita pakai udah nyiapin headlamp juga. Jadi kalau ketemu sore masih ada penerangan. Tadinya nggak mau bawa headlamp karena feeling kita ya jam 5 kita udah nyampe bawah. Jadi masih terang. Cuman temen gue si ini katanya udah bawa aja nggak apa-apa. Jadi cuman bawa 2 headlamp tuh. Cuman bawa airnya cuman 2 botol. Terus kita bawa barang-barang pribadi kita yang istilahnya bisa kita bawa. Jadi kalau yang berat-berat kita kasih ke porter. Nah setelah di situ ada obrolan nih bang. Ini mungkin bisa dibilang kita ngobrolin ini karena 3 teman kita yang cewek itu udah capek katanya. Jadi nggak yang mau cepet-cepet gitu. Jadi mereka mau nyantai. Jadi kita kebagi 3 rombongan. 1 gue berdua sama teman gue si yang duluan. 2 ada 5 orang, ini cowok. Nah ini rombongan setelah gue berangkat, 1 jam setelah gue berangkat mereka berangkat katanya. Yang terakhir 3 cewek sama 1 porter. Udah terbagi 3 rombongan, udah jelas, jadi udah aman lah gitu. Gue jam 1 OTW nih ke bawah. Dari Kalimati sampai Rakum cuman 2 jam. Kalau secara pribadi gue berdua itu emang orangnya jalannya cepet, bahkan kalau turun tuh lari kadang gitu bang. Gitu. Gue sama temen gue si ini emang udah terbiasa turun duluan. Jadi 2 jam kita nyampe di Rakum, dan itu juga nggak istirahat. Istirahatnya di pos 4 yang di bukit tadi, yang kayak di bukit-bukit gitu mau ke Rakum. Nah dan di situ gue juga penasaran jalan yang waktu itu semalam kita lewatin ke Rakum, ya kan? Itu jalur yang mana? Jadi di pos 4 itu berhenti sambil gue ngeliatin jalan itu, penasaran tuh. Iya. Apa iya ada suatu hal yang ganjil lah gitu, karena dari kemarin gue udah parnoan gitu kan. Gue cuman buat iniin diri gue aja gitu. Gue cek jalur yang kemarin, jalur yang sebenarnya tuh ada tuh. Nah kemarin ternyata kita salah jalur. Makanya nggak ketemu titiknya, makanya harus nyisirin pinggir danau itu buat ke Rakum. Danau yang pas gue lihat di pinggiran danaunya itu emang banyak ranting-ranting, dan rantingnya itu ya bekas diinjek orang. Jadi gue ngelihatnya kayak ya kemungkinan ya waktu itu bisa jadi dia ngikutin gitu, nggak mungkin enggak gitu. Kalau yang lewat situ ada 10 orang dan ranting-rantingnya itu sampai segitunya hancur-hancurnya, kan kemungkinan lebih banyak tuh yang lewat dari situ kan. Jadi
gue ngerasa ya waktu itu bener aja gitu, nggak mungkin bukan orang lain, pasti ada gitu. Setelah kejadian kayak gitu nambah parno malah, ternyata dari pos 4 ke pos 3 itu kita jalan, kita kan setengah 4 sore jalan. Kita feeling 1,5 jam, jam 5 atau paling lambat setengah 6 tuh udah nyampe di Ranupani. Itu kita secepat-cepatnya kita jalan. Gue bilang sama temen gue sih, kita jalan nih dari pos 4 ke pos 3. Itu aman bang, dan masih ada warung yang buka. Nah itu istirahat lagi, makan semangka segala macem, udah fresh, enakan, kita jalan nih. Dari pos 3 ke pos 2 itu lumayan jauh, begitu juga dari pos 2 ke pos 1 lumayan jauh, makanya jalannya agak nanjak sih. Nah itu kita nemu 2 jembatan. Setelah jembatan yang terakhir tuh, yang baru, yang setelah yang kan ada 2 ya, yang pertama terus yang kedua. Kalau dari kita lewatin itu gue udah mulai gak enak badan, dan mungkin karena faktor capek atau apa ya, tapi gue ngerasa kayak karir gue yang seenteng itu kok kayak berat banget, jadi kayak gue ngegendong seorang. Berarti ini jaraknya dari pos 3 ke 2, Betul. lewatin jembatan merah kalau nggak salah. Iya betul. Oke, iya. Nah itu setelah lewatin jembatan itu gue minta tukeran nih carrier, atau mungkin gue capek atau gimana mungkin ya, jadi gue masih posting tuh, nggak mungkin ada yang nempelin gue, ada yang di pundak gue atau gimana. Gue nggak kepikiran tuh tukeran carrier, karena carrier temen gue tuh lebih literannya lebih kecil. Pas gue gendong kok sama aja, gue masih posting, capek nih gitu kan. Karena tadi turun lumayan kayak ngebut gitu kan, jadi udah nggak inilah, nggak ada parno, coba posting aja. Sepanjang gue mau mulai jalan, gue sore itu ketemu satu rombongan ini. Gue tanya nih, mas itu pos 2 mana? Oh itu deket tuh. Jadi kalau dari pos 2 ke pos 3 kan jalurnya naik turun ya. Nah tinggal berapa menit lagi ke pos 2 itu tuh kelihatan tuh gubuk, kayak si warungnya pos 2 itu. Jadi posisinya dia agak nanjak, jadi nanjak dulu baru ketemu pos 2 tuh. Jadi kelihatan tuh setelah jembatan itu. Nah itu gue masih dalam keadaan istirahat, tukeran carrier di pohonnya ini pohon mati gitu yang buat dudukan. Jadi gue masih duduk di situ tukeran carrier dan masih berat. Terus ketemu rombongan tadi, gue tanya dan katanya deket. Semangat dong, maksudnya oh ya bentar lagi lah gitu, nggak lama-lama banget. Nah itu nyampe. Jam berapa tuh bang kalau boleh tahu bang? Itu sekitar jam 4-an, jam 4 lewat lah nggak salah. Jadi feeling gue 4:30 tuh udah nyampe pos 2. Gue jalan sama temen gue, si tadi, sekitar 30 menit ke depan jalanan naik turun. Itu bener-bener pure kita kembali lagi ke titik yang sama. Gue ngeliat banget tuh pohon yang tadi gue dudukin persis banget. Kok gue kayak balik lagi gitu. Terus pas gue berhenti nih sama temen gue si lu ngerasa aneh gak sih, gue tanya nih, lu ngerasa aneh gak sih ini tuh kayak tadi gue dudukin tuh. Tapi temen gue masih posting, lu capek kali gitu, pikiran segala macem. Dia terus postingin gue, tapi gue yang nggak apa ya, karena di awal kemarin parno itu jadi kayak yang nggak bisa, ini pasti ada yang aneh nih, hal ganjil gitu. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Di tempat duduk yang sama, temen gue masih postingin gue tuh bang si gue udah nggak bisa tuh, karena di situ gue posisinya capek juga, parno dengan kejadian sebelumnya. Terus gue bilang sama ini ada yang nggak beres nih gitu. Ini kalau emang ada ibaratnya setan keder atau apa, keluarlah gitu, gue tantangin gitu. Itu dalam keadaan gue capek dan gue ngomong yang nggak di luar nalar itu gue
karena mungkin Kebawa capek, emosi, kebawa capek ya. emosi ya. Timbul toksik. Betul. Iya. Gue selama naik gunung emang sebenarnya nggak takut ya sama hal-hal gaib dan mistis. Cuman setelah kejadian itu gue kayak yang ya udah kalau emang ada keluar lu gitu, liatin diri lu gitu. Ini kenapa lu kayak apa namanya bikin jalan gue kayak gini nih? Kok gue kembali ke jalan sama? Jadi gue udah ngomong maaf nih bang, kayak bangsat lah gitu-gitu. Keluar lu setan gitu-gitu. Jadi kayak nantangin gitu. Jadi udah ya temen gue juga di situ posisinya diam aja karena udah capek juga mungkin. Cuman gue bereaksi yang nggak bagus banget di situ. Kita minum lagi, tinggal 1 botol. Terus gue berusaha ditenangin sama temen gue sih, udah lu capek, udah nggak usah ini, tenang aja, bentar lagi kau nyampe. Dan makin ganjil lagi, gue berpikiran kayak gini, kita kan turun nih, kenapa nggak ada rombongan lain yang juga turun sih bro? Gue bilang gitu. Maksudnya ya juga sih, maksudnya ya nggak mungkin dong rombongan lu doang yang turun. Iya. Kan rombongan lain juga pasti turun. Apakah jalur ini jalannya bercabang? Kan nggak mungkin. Itu tuh yang di dalam pikiran gue. Jadi gue kayak makin kesel aja. Kurang ajar nih setan gitu-gitu. Jadi kayak nantangin dan ya mungkin namanya emosi dan capek dan wajar. Dan temen gue masih berusaha nenangin. Itu di situ kita lumayan lama banget bang. Ada kayaknya 15 menitan gue ngoceh-ngoceh gitu. Karena emang gue inget banget ini di dudukan pohon yang sama, di tempat yang sama gitu. Udah parno, udah stres, udah capek, pemikiran kayak gitu. Temen gue langsung ngomong gini, lu mau di sini? Apa lu nggak mau ikutin jalan nih? Ini masih ada jalan setapak kata dia. Gak mungkin kita nyasar, dia bilang. Kalau kita nggak nerus ini jalan, percuma kan lu diem aja di sini gitu. Jadi temen gue berusaha nenangin, ayo jalan. Gue jalan nih bang. Jalan dan ternyata jalannya itu sekitar 1 jaman. Jadi 5:30 itu baru nyampe pos 2-nya. Oh. Jadi nyampe pos 2 itu gue ketemu 2 orang. Jadi dia rombongan katanya turun sebelum jam 12-an. Jadi jam 11:30 katanya rombongan udah turun. Tapi dia karena capek dia minta ditinggal. Jadi dia belakangan. Ada 2 orang. Dan di 5:30 itu tuh udah gelap bang. Warung juga udah tutup. Udah nggak ada yang jualan. Dia air minumnya 1,5 liter tapi tinggal dikit lah, 1/4 lah. Tinggal dikit, nggak ada headlamp. Dia katanya cuman pegangan 2 HP. Dan baterainya juga dikit. Sekitar 15-10% apa katanya. Dan gue cuman bawa 2 headlamp kan. Kita ngobrol, istirahat bentar. Jam 6 kita udah ready nih buat jalan. Nah di situ posisinya yang bawa headlamp di depan sama di belakang. Jadi gue di depan, 2 orang tadi yang kita temuin itu udah sempat ngobrol tuh 1/2 jam lama kan di pos 2 ngobrol. Sempet parno juga sih, ini beneran orang apa enggak gitu. Gue dan baru kali ini gue naik gunung baca-baca tuh bang. Kayak istighfar lah apa, kayak lu bisa ngomong doa ini enggak, gue sampai gue tanyain orang itu karena pasti ini. Karena parno gue udah parah tuh di situ. Jadi maksudnya orang yang sebenarnya biasa aja tuh gue sangka gaib gitu. Ya? Iya. Karena kejadian waktu di Kalipati ya. Betul. Terus teman gue di belakangnya bawa headlamp. Kita jalan nih dari pos 2 ke pos 1. Udah maghrib. Jadi jelas KTP udah nggak bisa diambil tuh bang. Jadi kita masih mikirin lagi. Dan ya udahlah, mau nggak mau kita udah jalan aja. Nah, kirain gue setelah ketemu orang nih bener-bener nggak gaib, aman nih gue sampai Ranupani. Ternyata pas perjalanan headlamp yang gue pakai nih itu redup. Karena headlamp itu kita pakai pada saat berangkat malam kan tuh, hampir berapa jam. Terus pas kita ngambil air dan malamnya itu buat summit juga, dan baterai kita nggak bawa nih buat cadangan. Itu udah redup tuh.
perjalanan dari pos 2 ke pos 1. Kita modalnya itu pakai HP yang 2 orang tadi tuh. Jadi itu wah udah makin parno lagi aja gue. Dan ini kejadian yang gak terduga, kita ngalamin nyasar lagi. Maksudnya ke tempat yang sama lagi. Jadi pas headlamp gue mati, kita berhenti dulu nih. Jadi sebelum ada papan gitu, nggak salah papan apa ya, gue lupa deh waktu itu bang. Sebelum papan itu ada pohon yang agak luasan gitu. Nah itu jalurnya kan udah pipa tuh. Kita berhenti dulu, kita mikir, oh pakai HP. Jadi HP-nya dibawa nih sama gua, sama temen gua nih, yang di belakang. Kita patokannya pipa ini nih, gitu kan. Udah jalur pipa dan agak belok-belok, landai sih jalannya. Cuman kita ingat banget tempat kita berhenti di pohon itu. Kita jalan, itu setengah jam jalan. 2 orang tadi juga udah ngerasa capek, gue pun juga udah ngerasa mulai kok ada yang gendongin lagi nih gitu. Dan gue minta berhenti. Dan pas berhenti bang, gue natap temen gue. Pas gue berhenti, gue natap temen gue. Dan temen gue langsung paham. Kita kembali ke tempat kita berhenti lagi. Gitu. Itu apa ya, gak expect aja sih gue. Gue juga pas ngeliat natap temen gue si tadi, gue merinding juga. Temen gue juga kayak diem gitu. Jadi gue berdua secara tidak langsung pucet mungkin ya. Tapi 2 orang yang ini mereka nggak gitu. Gue udah berusaha posting tapi kayak wah udah nggak bisa nih. Gue tadinya mau pengen benar-benar nantangin lagi karena udah gelap kan di situ posisinya. Tapi yaudah gue nurunin ego gue, terus gue yaudah kata temen gue udah lu baca-baca aja, baca-baca doa, lu istighfar segala macem lah. Ini gue udah capek banget nih, gitu udah nggak tahu lagi lah, gitu kan. Yang penting masih ada jalan, ikutin aja jalan. Nah, setidaknya jalannya sama, gitu. Walaupun gue nyasar, setidaknya bang jalannya itu sama. Walaupun gue ke tempat duduk di tempat yang sama. Kalau orang ya kalau turun nih, pasti pemikiran lebih cepet kan. Ini pas turun bahkan lebih lama dari perjalanan yang ada gitu. Akhirnya gue jalan lagi, bermodalkan HP yang udah mulai redup karena udah berapa persen. Patokannya cuma ikutin jalur pipa, kita nggak boleh lewatin jalur yang lain, ataupun kalau ada jalur yang lain kita ikutin jalur pipa. Gue ikutin terus sambil gue baca-baca, sampai gue mohon-mohon, ya Allah gue minta maaf, minta ampunan segala macam. Pokoknya jangan sampai nih gue di sini terus gitu. Jadi dari pos itu sampai pos yang gue ketemu orang tadi, gue ngalamin hal sama kan gitu. Ketemu akhirnya pos 1 sekitar jam 7 kurang ya. Jam 7 kurang berhenti dulu sebentar dan air tinggal 1 botol 1/4. 5 menit gak lama temen gue rombongan yang kedua nyampe. Kebalap dong. Kebalap. Dan gue kagetnya bang, temen gue nyeletuk tuh ngomong kayak gini, lu berdua, gue kira rombongan yang lain, soalnya gue ngeliatnya tadi berlima. Jadi pas jadi tuh di pos 2 itu kan ada yang agak turun gitu bang. Nah itu tuh udah ada dia ngeliat kita kayak cahaya redup gitu. Pas gue disenterin headlamp juga, gue di situ nggak mau mikir parno kan, nggak mungkin ada orang lain. Jadi gue waktu itu nggak ngeh dan ngabain aja tuh. Ternyata temen gue rombongan yang tadi. Tapi gue yaudah bodo amat, pokoknya jalan terus. Nah pas mereka agak di atas kita ngeliat rombongan gue tuh yang tadi berdua sama 2 orang lain tadi, dikiranya itu tuh rombongan orang lain dan itu dan itu berlima. Paham gak bang maksudnya? Iya paham. Padahal lu berempat ya? Padahal berempat. Dan emang sih gue juga ngerasain langkah kakinya tuh ada 5. Apalagi kalau udah malam, udah agak sunyi, suara kaki lu pasti kedengeran juga. Ngerasa. Dan temen gue tadi rombongan kedua dan nyusulin gue, itu kaget juga dikira rombongan orang lain dan berlima. Itu yang gue denger kayak gitu, ngeliat temen gue nih si tatap-tatapan lagi.
dan seperti biasa muka pucat lagi dan apa ya, wah udah nggak bisa mikir apa bang, buat yang penting udah kita jalan deh, turun pulang dah gitu, udah nggak usah dipikirin. Ketika udah ketemu rombongan, akhirnya kita jadinya bersembilan tuh. Nah yang rombongan terakhir temen gue yang cewek sama porter tadi itu agak masih jauh katanya. Ya udah kita terusin jalan, headlamp aman nih, udah ada kan, ketemu rombongan gue yang kedua, jalan aman. Itu gue udah capek banget, semua tenaga udah gue keluarin. Sekitar jam 8 apa setengah 8 ya, gue lupa jam-jam sekian. Itu udah kelihatan gapura, udah kelihatan rumahan. Itu nggak tahu kenapa mata gue tuh kayak capek gitu dan gue jatuh tuh pingsan bang. Gue pingsan, gue nggak sadar apa-apa nih. Gue nggak tahu lah, tapi gue jatuhnya di situ kayak mimpi bang. Itu pas gue jatuh, kata temen gue pas gue pingsan itu di posisi gue lagi mimpi itu. Jadi gue ngerasanya pas waktu di gapura itu kayak tidur aja. Gue tidur, tapi di dalam mimpi itu aneh. Gue di tengah-tengah hutan, terus gue nyalain api unggun dan gue nggak tahu ngapain di situ. Dan kayak kerangkeng aja di hutan itu, bingung mau ngapain. Ya udah gue liatin api unggun, diem aja kayak gitu. Nah setelah api unggunnya itu mati, gue baru kebangun tuh dari mimpi, nggak sadar. Dan temen gue tuh belum cerita masalah gue pas yang pingsan itu di gapura, itu belum cerita. Dan di malam itu kita masih istirahat tuh semalam. Nah sekitar Berarti pagi. sampai lu sadar udah di base camp ya? Nah iya, gue sadar itu udah dibawa di base camp, di balainya itu tuh Ramunupani yang gede tuh. Di situ gue dalam keadaan diselimutin 3 jaket. Dan baju gue udah diganti semua karena basah kan, keringetan. Itu udah diganti semua, udah anget lah. Dan gue sadar kayak orang demam aja gitu. Dan di situ gue belum diceritain setelah gue pingsan tuh kenapa tuh belum. Kita istirahat semalam, paginya udah siap-siap mau ke stasiun dan kita ngejar waktu tuh. Nah sampai di kereta gue nanya tuh, ya biasalah kalau habis naik gunung kan cerita-cerita. Tapi gue belum cerita itu karena gue masih tatap-tatapan nih sama temen gue tuh yang si E, karena kita ngalamin kan. Jadi gue belum cerita itu. Ceritanya ya sepintas kalau ada apa-apa atau hal yang lucu. Iya kayak, oh Danau Kumbolo bagus ya gini gitu ya. Iya. Tapi gue penasaran. Gue ngomong ke temen gue, gue setelah pingsan kenapa? Gue kayak ketiduran gitu kayaknya dah. Gue inget banget pas sampai gapura gue ngomong gitu kan. Akhirnya temen gue cerita, iya lu pas pingsan dibawa ke pos pemeriksaan tiket itu yang nggak jauh dari gapura. Terus ada orang base campnya juga 1 orang dan ibu-ibu yang jualan. Nah yang ibu-ibu jualan ini katanya bilang anak ini ketempelan katanya. Oh gitu. Gue juga di satu sisi berarti yang ngerasa berat digendong itu ya benar juga. Tapi ya namanya juga orang ya bang, ada yang percaya ada yang enggak gitu kan. Gue kan selama ini nggak pernah percaya kayak gitu kan. Dan setelah kejadian itu akhirnya oh iya gue ngerasain sendiri dan itu benar gitu kan. Karena emang berat ngegendong itu beneran parah dan mungkin dari kejadian itu makanya ngalamin hal sampai sebelum gue pingsan tadi kan. Katanya ya udah dibawa aja ke base camp itu kan ada balainya itu kan tuh yang gede gitu, dibawa ke sana, digotong sampai di situ dibantuin sama orang-orang base camp buat diganti bajunya segala macam, diselimutin. Karena di situ posisinya gue kayak orang hipo, tapi gue kan masih di dalam mimpi tuh berarti pada saat itu gue ngerasa adem-adem aja bang, panas malah kan api unggun tuh. Iya. Nah akhirnya dipanggil tuh tokoh masyarakat di situ yang pemuka agama gitulah katanya, dibacain segelas air, tapi masih dalam keadaan diselimutin tadi kan, udah diganti bajunya semua. Pemuka agamanya nanya ini kenapa pingsan gini-gini, kata ibu tadi ada yang ketempelan gitu-gitu kan. Akhirnya dibaca-bacain, dikasih segelas air, terus airnya dibacain terus disemburin.
Nah pas nggak lama dari disemburin itu sekitar 2-3 menitan ya bang, itu gue kebangun. Dan itu sama persis kayak di mimpi gue yang api unggunnya mati, terus gue kebangun. Jadi kayak nyambung tuh bang. Itu setelah di kereta itu gue juga langsung mikir, kok nyambung nih pas sama di mimpi tadi. Apakah gue beneran pingsan, apakah gue emang sebatas mimpi gitu kan. Dan selama di kereta itu gue merinding, terus mulai parno lagi. Itu di kereta udah gue diem aja tuh dengan cerita itu, diem sampai di Jakarta. Udah sampai kita makan, habis makan gue tatap-tatapan nih sama temen gue yang nih. Gue kayak ngerasa anjir sih gue ngomong kayak gitu nggak pantas juga sih bro kayaknya. Ya emang kita di satu sisi nggak boleh remehin suatu hal, nggak boleh egois, nggak boleh berkata-kata yang nggak pantas juga, namanya juga di alam. Dan setelah itu gue dapat pembelajaran yang banyak dan nggak ngelakuin hal kayak gitu lagi. Dan pribadi kalau ditanya pernah ngalamin mistis, ya itu gue ngalamin sendiri. Dan awalnya sebelum kejadian itu lu nggak percaya sama hal-hal mistis berarti? Betul, belum ya dibilang takut, ya nggak takut gitu. Dan setelah ngerasain mulai wanti-wanti aja gitu. Oke, mulai Gitu jaga sikap aja kalau betul, gitu. betul. Oke nih Bang Maulana, thank you banget nih udah mau berbagi pengalaman pendakian yang cukup gokil sini menurut gue pada Bang ini. Oke nih Bang, sedikit gue mau nanya-nanya tentang pendakian lu nih pada saat itu ya. Nah, di sini kan sebelum keberangkatan lu ke Gunung Semeru ya, kan udah sempat spare waktu itu hampir setahun nih. Nah, dalam jangka setahun itu atau sering pemanasan naik gunung kemana gitu Bang? Kalau pemanasan pasti sebelum naik Gunung Semeru kan udah pas naik gunung sebelum-sebelumnya kan, kayak Gunung Prau, kayak gunung biasa-biasa lah gitu. Jadi karena Sabtu Minggu libur, pas itu gue ngelakuin jogging kalau enggak olahraga yang lain. Kadang sepulang kerja juga di weekday itu pasti gue futsal. Jadi kita biasain aja sih olahraga, karena menurut gue itu perlu banget biar apa ya, pernapasan juga nggak terganggu, fisik juga bagus. Tapi selama setahun dalam jangka setahun itu nggak pernah ngalamin naik gunung dapetin horor? Nggak pernah sih. Ya biasa aja. Biasa aja gitu, kayak naik gunung ya udah. Kalau dibilang takut ya nggak ada takutnya, biasa aja gitu. Nah, Karena setelah emang kejadian yang kayak gini tuh, wah itu sih pertama jadi mikir-mikir lagi naik gunung tuh waktu itu. Kan itu September 2019 ya. Itu sempat berhenti 3 bulan ya, sampai akhir bulan ya. Oktober, November, Desember itu sampai awal tahun berarti ya? sampai awal tahun tuh mau naik tuh masih ragu gitu. Kayak kepikiran ya. Distract. Nah, setelah itu tetap naik lagi Bang, sampai sekarang mungkin Bang? Sampai sekarang naik juga. Terus berarti nggak kapok ya bagaimana gitu ya? Nggak kapok. Emang kita sadar aja bahwa saja emang ada kehidupan lain selain kehidupan kita, apalagi di hutan nih Bang ya. Yang penting kan tadi tetap sopan santun sih kalau menurut gue. Betul, adab mesti jaga. Nah, sama berawal pendakian lu ini kan, di awal pendakian nggak terjadi masalah apa-apa ya. Cuma lu tetap kekeh, yang penting kita naik malam ini karena ngejar waktu juga kan. Pada saat itu emang ya kerja kan, nggak bisa ditinggalkan mungkin Bang ya. Jadi lu berangkat malam itu nggak ada apa-apa Bang sampai Ranukumbolo? Aman-aman aja, mungkin ya tadi kepikiran pas mau ke Rakum tadi yang pinggir danau itu. Cuma di situ aja berarti ya? Iya betul, itu kayak ada orang di belakang gitu. Entah itu temen kayaknya gitu. Cuman totonya gue orang terakhir gitu yang lewat gitu. Nah, di malam kedua berarti kan lu sempat ngecamp di Kalimati Bang ya? Di Kalimati ini ada kejadian unik menurut gua sih. Yang tadi sempat bilang temen lu ini 2 orang ngambil air, dan ternyata 3 orang sama perempuan yang datang bulan ini ya, sama yang lagi mens ini. Nah, lu kan sempet khawatir sama temen lu pas ngambil air ya. Kok lama banget, apa ngantri apa gimana kan? Dan tambah lagi dia itu nggak bawa headlamp Bang ya. Betul. Lu memutuskan buat nyusul dan minta temenin dari mungkin sisa rombongan lu nih, yang mau nemenin lu siapa gitu. Nah, ada perempuan ini Bang, kita sebutnya namanya Sari lah ya. Sari ya. Nah, kita sebut Sari. Sari ini menawarkan ke lu gitu Bang. Sempat ngobrol berarti Bang? Kan ngobrol tuh sama, ini lama nih gitu, nggak datang-datang, nggak nyampe-nyampe, susulin aja kali ya. Gue bilang kayak gitu, ya udah gue nyusulin deh, ada yang mau nemenin nggak? Gitu. Nanya ke yang lain. Cuman ya posisi capek kan, mungkin sisa-sisa cowoknya, terus ceweknya 2 orang juga bilang, duh capek, udah mau malam juga,
lagian rame katanya ngambil air pasti. Oh berarti inilah. perempuan di situ ada 2? Ada 3. 3? Nah yang 2 bilang capek, yang 1 ya itu tadi dia langsung ya udah gue aja deh gitu. Oh si Sari ini ya? Betul si Sari. Dan ternyata usut punya usut, Sari udah ada di Sumber Mani. Betul. Berdua sama kawan cowok si E sama si siapa sih? Si E sama si A. Si E sama si A ya. Berarti udah ada di Kalimati lagi ngantri air itu. Iya betul. Oke. Dan emang apa ya, kita tuh posisi capek nih bang, cuman berpikiran 2 orang yang tadi tuh gue ngambil air ya. Jadi lu pernah gak sih bang selintingan doang kayak ngomong denger gue ngambil air ya, yang lain pada sibuk lagi, entah lagi apa, lagi ada yang istirahat terus juga bodo amat, ada yang lagi masak atau apa. Jadi pas ada yang ngomong kayak gitu, oh ya udah. Jadi oh ya udah nih 2 orang ini nih yang jalan nih. Iya, gitu. berarti lu menanggapkannya itu cuma 2 orang berarti ya? Nggak termasuk sama Sari? Si Sari enggak. Gitu. Tapi setelah lu sampai ke tenda lagi sempat cerita nggak sama temen lu? Enggak, cerita itu gue ngekip. Sampai di perjalanan pulang pun juga ngekip. Sampai sekarang mungkin? Oh enggak, itu udah cerita. Udah sempat cerita gitu. Sempat cerita. Dan ternyata bener emang awalnya si Sari ini ngambil air gitu bertiga. Iya, dia ngomong jadi dia nyusulin sama si temen gue 2 orang tadi ngambil air, katanya sama dengan omongan yang sama, gue mau minta airnya nanti buat pembalut gitu. Dia jadi nggak mau kan dia ada darahnya dibuang begitu aja, dia nggak mau, jadi dia dicuci juga. Jadi dia ngikut nih bertiga ternyata. Kan di satu sisi gue cuma ngeliat berdua, ternyata kan mereka bertiga gitu. Nah setelah nggak lama itu kan lu sempet ngeliat ke arah yang Sari semak-semak gitu ya? Itu nggak ada? Nggak ada sih. Pantes kayak lu selama perjalanan dari tenda di Kalimati ya ke Sumber Mani itu nggak ada obrolan sama sekali? Obrolan sama si Sari ya? Iya. Ngobrol-ngobrol, karena kita jalannya cepet nih bang, ngobrolnya cuma selintingan aja, kayak lu capek? Enggak gitu, kayak masih jauh nggak sih gitu, kayak lo di jalannya biasa, nggak yang nanyain apa. Lu pacar lu siapa sekarang? Nggak gitu kan? Nggak terlalu detail berarti ya? Betul. Cuma ya kayak seperlunya aja. Tapi tetap ngejawab gitu? Jawab, karena kan dia di belakang dan posisinya bawa sarung kan bang. Bawa sarung, dan gue ngeliat dia kayak mainin sarung gitu, kayak biasa aja mainin sarung gitu. Gitu. Tapi lu nggak sempet ngeliat raut mukanya atau pucet atau gimana? Biasa aja bang, kayak biasa aja. Kita ngobrol nih gitu. Oke. Iya. Gitu, mungkin pada saat waktu itu pas ketahu hal itu ternyata dia kayak orang gaib gitu, merinding aja sih, dan keadaannya juga udah maghrib sih. Nah ini yang lebih parah lagi nih kan, tadi saya sempat bilang dari pos 2 ke 3 itu lama banget ya. Dan sempet lu berhenti di tempat yang sama. Betul. Jadi dari berarti kan lu sampai pos 3 itu sekiraan jam 4 ya? Iya, pos 3 itu udah setengah 4-an lah. Setengah 4-an ya? Sempat ketemu rombongan ya itu? Apa yang di pos 2 ketemu rombongan? Ketemu rombongan enggak, pas mau ketemu rombongan yang itu pas break makan semangka. Itu di pos 3. Oh di pos 3 itu? Pos 3. Itu kan sempat break makan semangka ya? Dan lu ingat betul situasi yang lu tempatin pada saat itu? Duduk di kayu ya? Atau di pohon tumbang? Jadi itu kayak di tengah jalan gitu sih bang, bukan di posnya. Oh, tengah jalan mau ke pos 2-nya. Berarti itu udah lewatin pos 3 ya? Udah ngelewatin. Dan itu lu ingat betul tempat suasananya itu? Masih ingat. Mungkin kalau nanti naik ke Semeru lagi, pengen ngeliatin lagi sih. Gitu. Nanti kejadian gue dulu sih. Iya betul, ada cerita. Nah berarti kan jaraknya lumayan lama ya, lu jalan hampir 30 menit lebih ya? Betul. Dan setelah lu berhenti, ternyata di situ lagi tempatnya? Tempatnya sama persis lah. Jadi gue kan di situ dalam keadaan duduk ya. Pas gue jalan kan kayak agak belok gitu tuh. Pas ngelewatin belokan itu, ya biasa lah kalau jalan kan pasti ada lurusnya itu. Terus gue ngeliat kayak ini jalan yang tadi di tempat kita berhenti yang tadi itu sama banget persis. Gitu. Kalau bisa dibilang jalannya sama ya sama banget gitu kan. Mungkin kalau orang capek ya ngiranya ini mah emang kelihatan jalannya sama. Tapi kan teman lu juga menyadari juga. Nah temen gue tuh juga diem gitu, dan kita udah tatap-tatapan. Udah gitu. paham gitu. ini ya. Cuman karena kan 2 kali tuh hal yang sama. Yang pertama mungkin dia masih kayak lu capek, udah masih posting. Tapi pas yang dari pos 2 ke pos 1 kan ngalamin lagi tuh kita. Oke, yang ketemu 2 pendaki itu ya. Betul. Nah itu dia udah
pucet juga sih udah. Oke, iya. Sama si A ini ya, lu berarti sering melakukan pendakian mungkin sama si A ini. Betul. Nah, setelah pulang ya, setelah lu mungkin sampai Jakarta, sempat cerita-cerita nggak sama teman-teman pendakian pada saat itu, atau mungkin temen lu ada yang ngalamin hal yang aneh di gunung itu? Kalau 3 bulan setelah itu kan gue udah jarang nongkrong tuh, karena masih ke bawah parnonya. Kadang kalau mau mandi malam-malamnya kadang ke bawah sampai rumah lah, jadi nggak mungkin cerita tuh. Tapi setelah udah tahun baru nongkrong udah biasa aja, udah jadi bahan candaan lah gitu. Gitu. Kadang kalau cerita ke orang lain mungkin ada yang percaya, ada yang enggak, ada juga yang wah beneran tuh gitu. Dan ada juga orang yang berani nih, setelah gue tahu gue orang yang berani juga dan ngalamin hal kayak gitu, dia jadi wah iya ngeri juga ternyata ya. Jadi kayak mungkin menjaga-jaga aja kali ya, Betul. supaya nggak terjadi hal-hal kayak gitu lagi. Betul. Nah, thank you banget nih Bang Maulana udah mau berbagi sebuah pengalaman pendakian yang keren banget. Maksud gua nih, Bang. Thank you banget Bang sekali lagi. Dari Pondok Cabe ya ke Bintaro berapa jam Bang tadi Bang? Ya cepet lah. Cepet ya. Bahkan lu melipir dulu ke Selipi. Sekali ya. Kalian jalan pulang juga ya kan? Betul. Oke nih Bang, thank you banget Bang. Sebelum mengakhiri video kali ini punya pesan-pesan nih Bang buat teman-teman semua Bang. Paling kalau mau naik gunung jaga sikap lah. Oke. Adab nomor 1 sih. Jangan seakan-akan kita berani, nggak takut mistis atau apa, kita seenaknya. Ada juga kok kehidupan lain sebenarnya di gunung. Iya benar. Jadi tahu sopan santun, etika sih, benar. Dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman pastinya nih, serta safety dalam melakukan pendakian. Mungkin itu aja kali ini dari gua Bang Mange dan juga Bang Maulana. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.